Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga tentang adabul muta'allim, tentang adabul muta'allim fi syaihihi, dengan etika yang kelima, yaitu memahami hak daripada guru dan selalu mengenang kebaikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, wal khamisu, dan adapun adab yang kelima, yaitu ayya'rifah, yaitu tahu siapa muta'allim, lahu pada guru, haqqahu pada haknya guru, wala yansa, dan tidak lupa siapa muta'allim, lahu pada guru, fatlahu pada keutamaannya guru, wa ayyatmu, dan yaitu berdoa siapa muta'allim, lahu menyenangkan gurunya, muddata hayatihi, di waktu hidupnya gurunya, wa ba'da mamatihi, dan setelah meninggal dunia gurunya, wa yura'i, dan memperhatikan siapa muta'allim dzurriyyatahu pada keturunan guru, wa aqaribahu, dan pada beberapa familinya guru, wa awaddatihi, dan beberapa kekasihnya guru, wa yata'ahadu, wa yata'ahada, dan terus menerus siapa muta'allim ziarata qabrihi, pada ziarah kuburnya guru, wal istighfarah, dan mintakan ampun lahu untuk guru, was sadaqata, dan memberi sedekah anhu atas nama guru, wa yasluku, dan menempuh siapa muta'allim fis sumti, di dalam mendapatkan ridha guru, wal huda, dan petunjuk maslakahu pada tempat jalannya guru, wa yura'i, dan memperhatikan siapa muta'allim fiddin, dalam masalah ilmu, fiddin dalam masalah agama, wal ilmi, dan ilmu, adatahu pada kebiasaan guru, wa yata'addaba, dan berakhlak, beradab, beretika siapa muta'allim bi'adabihi, dengan akhlaknya guru, wala yada, dan tidak meninggalkan siapa muta'allim al-iktida'ah, pada ngikutin bihi, pada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yaitu bab yang ketiga tentang akhlak seorang santri kepada kiai, akhlak seorang siswa kepada guru, akhlak seorang murid kepada ustadz. Akhlak yang kelima apa katanya? Wal khamisu ayya'rifa lahu haqqahu wala yansa lahu fadlahu. Yang kelima, seorang muta'allim, seorang siswa, seorang santri harus memahami dengan sempurna
tentang hak-hak seorang guru yang harus dilaksanakan oleh seorang murid. Hak-hak seorang kiai yang harus dilaksanakan oleh orang santri. Hak-hak seorang guru yang harus dilaksanakan oleh siswa. Itu pahami dulu dengan betul. Nah, berikutnya apa katanya? Wala yansalahu fatlahu. Jangan pernah lupa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh gurunya kepada muta'alim. Kebaikan guru kepada muta'alim. Coba sampean tidur dibangun, ayo bangun-bangun sholat. Siapa yang bangun itu? Ya guru. Kadang-kadang melalui pengurus. Sampean sakit diurusi. Kadang-kadang ibunya sampean nggak perlu ditelepon. Ini anaknya sakit, santai-santai. Kenapa kok santai-santai? Sisanya di rumah masih banyak katanya. Nah, ada yang begitu kan? Iya Pak ya? Iya. Maka jangan pernah lupa kebaikan guru kepada muta'alim. Jadi harus ingat terus memperhatikan kesehatannya, memperhatikan kebersihannya, memperhatikan tempat tinggalnya, memperhatikan ibadahnya, mempertahankan ilmunya, semua diperhatikan oleh guru. Maka jangan pernah lupa kebaikan guru kepada muta'alim. Jadi lupa, harus diingat terus. Jadi yang pertama harus memahami haknya seorang guru yang wajib dilaksanakan oleh santri, seorang siswa, seorang murid, dan betul-betul dilaksanakan. Lalu mengenang dan sadar terhadap kebaikan guru yang diberikan kepada muta'alim. Apa berikutnya yang ketiga? Wa ayat walahu muddat hayatihi wa ba'da mamatihi. Kemudian yang ketiga, dia selalu mendoakan gurunya baik ketika hidup maupun sudah meninggal. Kita doakan misalnya Allahumma. Nah, saya selalu mendoakan Allahumma awsil ma fa'alna wa ma hadana ila nabi salam, terus wa ila jami' masahina wa masahihina wa ila jami' talabdina wa tilmidatina. Saya doakan terus setiap solat 5 waktu. Juga guru saya didoakan, santri saya juga didoakan. Tak pernah lupa. Tak tahu sampean pernah mendoakan saya, nggak tahu saya. Saya doakan. Guru saya didoakan, juga santri saya didoakan. Maka itu doakan. Begitupun yang sudah meninggal. Sempatkan ngirim Fatihah, sempatkan baca tahlil, dia tawassulkan kepada mereka. Maka yang ketiga apa? Jangan pernah lupa mendoakan gurunya. Baik itu masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau masih hidup kayak sekarang, doakan semoga diberikan keselamatan, berikan kesehatan, diselamatkan dari segala penyakit terutama virus corona. Kita berdoa kepada Allah semoga dia itu diberikan kemampuan untuk berjuang terus. Jadi kita doakan semoga keluarganya diberikan kesehatan, rezekinya cukup, dan semoga ilmunya bermanfaat pada kita. Doa kita. Nah, begitu pun telah meninggal, apa? Kalau pada guru-guru yang meninggal, saya di Madura punya guru namanya Kiai Abdul Malik, sudah wafat. Di Sidogiri saya punya guru namanya Kiai Hasani, juga Kiai Abdul Halim. Itu yang guru saya dulu itu pengasuhnya namanya Mas Hasani. Kalau yang ngajar kitab itu namanya Mas Lim. Saya rajin mendoakan mereka. Kalau pergi ke Sidogiri pasti disempatkan untuk ziarah pada kuburannya. Adalah bentuk apa? Bentuk perhatian seorang santri kepada kiai, santri bentuk perhatian seorang mutalim pada syekhnya. Apa berhenti di situ? Enggak. Kemudian yang keempat, wa yura'iya dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awaddatihi. Apa katanya? Dia harus juga memperhatikan anak keturunannya. Kalau dia masih hidup, memperhatikan anaknya. Wah, ada tradisi Lora, Ning, ya harus diperhatikan juga itu kalau merasa berguru pada ayahnya. Bahkan kalau di daerah itu, kalau saya waktu di Sidogiri, jangankan kepada putranya, kepada ayamnya takut. Iya. Jadi waktu saya di Sidogiri itu kalau ada tahu ini ayamnya kiai, makan nasi dibiarkan, nggak diteyak ke sampai tada itu, biarkan rela lapar. Ini tahu ini ayamnya kiai, biarkan.
Saking hormatnya kepada kiai sampai ayamnya juga dihormati. Coba bayangkan sampean bedajam aja bagi kiai yancar di pacak top tepang. Mangkel enggak kira-kira kiainya? Ya mangkel kan. Coba. Sejauh itu kita penghormatannya. Mungkin kalau bagi orang yang umum tidak masuk akal. Mosok katanya. Coba. Kalau jam 7 sampai jam 9 itu kan waktunya ngaji ke kiai. Tidak ada bunyi apa-apa tuh, semuanya diam gitu. Padahal itu ngajinya di daerah-daerah itu pakai speaker aja. Karena di mushola itu udah nggak cukup. Jadi terpaksa dipasangin mic di daerah-daerah. Jadi mereka hanya yang ustaz senior yang ngaji ke mushola itu, selainnya ngaji di, nggak ada orang ngomong, nggak ada orang berani itu jalan, diem gitu. Kalau terpaksa jalan pelan gitu, ati tank, toko amunyi gitu kan. Saking hormatnya, coba bayangkan. Itu waktu saya di Sidogiri sampai sekarang. Waktu saya ke sana, kalau sudah jam 7 sampai jam 9, nggak ada orang berani kemana-mana. Sepi gitu kan. Walaupun ada misalnya ada lalat bunyi mungkin, yang nggak ada lalat bunyi ya, kira-kira jangkrik bunyi itu kedengaran. Kan nggak ada orang berani. Tapi begitu kiai selesai ngaji, udah ramai, sudah krapak, kan bacaan kan pakai kelompen jalannya itu kan. Coba bayangkan, segitu hormatnya. Maka di sini katanya wa yura'i dzurriyyatahu, kita perhatikan anak keturunannya. Kalau dia sudah meninggal, kan kita perhatikan keturunannya. Kita datangin, kalau kita punya uang kita beri, kalau kita ternyata punya nangka masak, kita bawa nangka ke sana. Kadang-kadang kan kesukaannya kiainya itu kan ya mungkin kalau beli sampean murah. Nah, umpamanya kayak Kisulha, kesukaannya apa itu? Kan kepalanya ikan tongkol. Bukan ikan tongkolnya tapi kepalanya. Kan aneh gitu kan, bagi saya paling berapa sih gitu kan. Tapi ketika itu diberi oleh kiai, dimakan dengan nikmat. Nah, dimakan kiai beda dengan dimakan sampian. Makan ikan setelah itu apa? Tahajud. Setelah itu apa? Duha. Setelah itu mulang. Kalau sampai apa? Main drum band. Beda kan? Iya Pak ya. Coba. Nah, coba umpamanya kayak Kisulha sukanya apa? Martabak. Martabak berapa sih? Martabak yang bagus itu hanya 16.000. Sebenarnya kalau membeli dengan sak rombongnya kuat gitu kan. Tapi kan kita perhatiannya, wah beli martabak gitu, sudah senang gitu kan. Bagaimana? Nah, saya dulu di Madura saya punya kiai, sukanya itu jamur. Jamur nggak kayak sekarang kan, jamur gampang beli dulu itu kan nyarinya di itu kalau sudah ada jamur, kita nih sengaja kalau udah dapat jamur senang sekali. Bukan senang jangan karena kita bisa memberikan kepada kiai dan senang lagi sekali dengan jamur itu pada waktu itu. Waduh, kita senang sekali gitu. Kenapa? Kita itu dia sudah berbuat baik kepada kita. Coba katanya ulama, laula syekh lama araftu rabbah. Andaikan tidak ada guru, kita tidak tahu Allah, tidak tahu Tuhan, tidak tahu Allah. Kita ini kan selamat karena tahu Allah gitu. Tahu Allah dari mana? Dari guru. Coba. Kalau kata Imam Ghazali, laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, manusia ini kayak binatang. Coba seli sampean tuh, akemi mancing, apa bedanya bi kucing? Iya Pak ya? Iya. Ya kamu itu bagaimana menjaga, karena tahu ilmu kan, tahunya dari mana? Coba lihat itu. Kalau orang-orang di pinggir jalan itu yang gelombang-gelombang kayak itu tuh, orang jalanan coba di tempat umum pelukan. Apa bedanya dengan kucing? Miung miung miung, kan apa bedanya gitu kan? Jadi kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, manusia itu sama dengan binatang, enggak ada bedanya. Maka kita memperhatikan keturunan wa qaribahu, family-familinya, bukan hanya anaknya, mungkin saudaranya. Coba, kamu kan kalau omanya di Wonorejo, udah ke Sulha, masih sampean ke saudaranya, sepupunya, takut juga gitu. Kenapa? Lah karena sepupun kiai, ya cemacem ngambil sepupun kiai, walaupun dia juga tidak mulang. Tapi kenapa? Familinya kiai, kita memperhatikan. Coba, wa awaddatihi, kekasihnya kiai. Coba di
Unurjo itu ada tamu namanya Pak Sarjan ya. Sampai nggak nutut mungkin sering. Mohon apa yang nggak ngelihat itu. Tapi Kiai itu cinta dengan dia. Wah, saya nggak sama. Kok dia datang, santri takut, ganggu. Dia diantarkan kemana gitu. Bukan karena dia, tapi kenapa? Karena dia dicintai oleh Kiai. Kita menghormati Kiai karena menghormati dia karena dicintai oleh Kiai. Nah, gitu coba. Jadi kita ini belajar apa yang dicintai oleh Kiai kita cintai. Kita belajar begitu. Kalau kita memang nah. Kemudian apa berikutnya? Kalau kiainya sudah meninggal, guru sudah meninggal, kayak di Wonorejo banyak Kiai Syarif sudah meninggal. Wa yata'ahada ziyarata qabrihi. Kita siang ziarah ke kuburannya. Kamu sempatkan baca Quran. Baca Quran. Sampai setelah itu berdoa. Ya Allah, berikanlah pada kami keberkahan seperti yang diberikan pada guru kami kepada Kiai Syarif. Berikanlah kami ini keluarga anak keturunan yang barokah seperti yang diberikan pada Kiai Syarif. Berikan ya Allah kami kemanfaatan ilmu seperti yang diberikan pada Kiai Syarif. Coba dengar. Allahumma rzuqni ilman ma razaqta li syaihi Syarif. Kalau sampean mau riyadhah itu agak capek juga. Baca Fatihah 120, baca Yasin 3 kali. Baca selawat 313. Yang awalnya itu baca selawat, kemudian baca Fatihah, kemudian baca Yasin, baru doa. Doanya itu pakai bahasa Madura aja. Jadi kalau bahasa Arabnya begini, Allahumma a'tini ilman kama a'taitah li'abdika as-salih Syekh Syarif itu. Kalau baca kita, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang barakah setelah telah kau berikan kepada hamba-Mu yang soleh ke Syarif itu. Dia itu. Nah, coba sampean itu perhatikan itu. Maka wa ta'ahada ziyarata qabrihi wal istighfar lahu. Kita banyak istighfar untuk dia. Dan saya selalu mendoakan setelah sholat itu apa? Saya sebutkan satu persatu. Allahumma awzil ma qara'tu wa ma fa'altu wa ma hadaitu uhusan ila abi Hasanuddin bin Nisin wa ummi Hajar bin Sahbi Tasin wa akhil maduri wa ila Syekh Syarif Ja'adul Ilmi Muhtar. Saya sebutkan semua setiap solat karena itu guru saya. Wa sadaqata anhu, kita sering memberikan sedekah yang pahalanya dikirimkan kepada guru-guru yang sudah meninggal. Enggak usah nunggu banyaknya sampean mempunyai buah ceri, bawa aja karena anak-anak kalau sore itu TPK, coba diberi ceri, senang apa enggak? Senang. Diniatin pahalanya diberikan kepada gurunya, kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Sampai enggak usah terlalu jauh-jauh, punya permen, punya uang, bawalah ini permen sedekah untuk guru saya. Enggak usah nunggu sampean bisa beli helikopter, enggak usah nunggu begitu, kapan? Saya mempunyai teman 2. Yang satunya begini, saya nanti kalau sudah kaya, saya akan bersedekah. Yang satu bilang, saya nanti kalau sudah kaya, saya mau berjuang. Sampai akhirnya dia nggak kaya-kaya, sampai tua begitu nggak pernah kaya-kaya. Akhirnya tidak pernah sedekah. Yang satu begitu, saya punya teman dulu di pondok, dia pintar anaknya. Nah, tiba-tiba saya ketemu dengan dia, bukan saya menghina, menjualan keliling. Nah, tanpa sengaja saya ketepatan waktu itu menjadi asesor di sebuah sekolahan. Ketepatan dia jualan dekat sekolahan itu. Saya sudah lupa dengan wajah dia karena bukan yang saya kenal dulu, tapi dia masih ingat dengan wajah saya. Langsung dia dekat dengan saya, dia bilang, "Kamu lupa dengan saya." Saya bilang, "Mohon maaf, saya lupa. Berteman di mana?" Di pondok, kalau cerita. Lalu saya tanya, "Kamu dulu di pondok tuh kamu pintar. Seingat saya kamu tuh kalau di Basul Masa tuh berdebatnya tuh bagus. Kenapa kamu itu kok nggak mulang?" Saya tidak tanya dia kaya nggak, tapi nggak mau mulang. Apa jawabnya pada saya? "Saya akan mulang kalau saya sudah kaya." Saya jawabnya dibalik. "Kenapa kamu tidak berpikir terbalik? Saya akan mulang sampai kaya." Kalau dia bilang saya akan mulang kalau sudah kaya. Kenapa nggak dibalik? Saya akan mulang sampai saya kaya. Jangan-jangan kekayaan kamu itu ada Allah digantungkan dengan mulang. Sedangkan kamu tidak pernah mulang. Akhirnya tidak apa? Tidak pernah kaya. Kan nggak tahu rahasia Tuhan.
Nah, maka karena itu, maka di sini apa? Harus kita sedekah yang pahalanya kita kirimkan kepada guru-guru kita dalam bentuk amal bakti kita. Gak usah repot-repot. Kalau malam Jumat apa? Beli aja teh, suruh minum sama teman-teman yang baca Quran. Pahalanya dikirimkan kepada orang yang meninggal. Bahkan kalau kita ini coba ngeliat kadang-kadang ada orang yang sedekah 10 juta ya untuk bangunan itu. Masa sampean mau kalah gitu kan? Wa yasluka fis sumti. Nah, asalnya wa yasluka ya fis sumti asalnya begitu. Maka kita apa? Kalau berjalan ini tenang, jangan gesa gurusu. Punya aku jong sambil punya jalan sambil aku aja gitu ya. Sambil aku aja enggak gitu. Gimana kalau jalannya ulama-ulama? Kan enggak ada. Sambil mau enggak ada, tenang jalan. Kalau ketemu, kalau dia harus imannya basah, harus apa berguyon, guyonnya tetap guyonan yang menjaga muruah pun. Oh enggak begitu ya. Ini apa enggak kan? Dari mana gitu. Ya senyum aja monggo. Enggak begitu. Tetap aja gitu kan. Wal huda. Dan kita selalu mengikuti petunjuk apa yang dicontohkan oleh guru. Maslakahu, pada jalannya guru. Bagaimana kita meniru guru? Bagaimana apa rajinnya berjamaah? Bagaimana guru itu sikap tawaduknya guru? Bagaimana apa kedermawanan guru? Coba kita tiru. Kemudian berikutnya setelah kita berikutnya apa katanya? Wa yura'i fid dini wal ilmi adatahu. Nah, kita itu harus meniru, memperhatikan kebiasaan guru dalam masalah agama dan ilmu. Kata ya wa yura'iyah fid dini wal ilmi adatahu. Artinya apa? Kita meniru amal-amal soleh gurunya itu dalam masalah agama. Jadi terutama ibadah mahdhah, bagaimana berjamaahnya kita tiru. Bagaimana zikirnya kita tiru. Bagaimana dia sopannya kita tiru. Bagaimana istiqomahnya juga kita tiru. Juga ilmunya ya harus ngaji, harus ngaji. Kita minta ngaji dapat ilmu dari mana? Tedung atau waktu ngaji tedung, terus sekolah tedung, awirit tedung. Sejak kemun waktu kami ngakan. Wow. Gimana mau alim? Nah, kemudian yang terakhir apa? Wa yata'addaba bi adabihi. Oh, bukan yang terakhir ya. Wa yata'addaba bi adabihi, yang keberapa ini tadi. Kemudian dia berakhlak seperti yang dimiliki akhlak gurunya. Ya, kalau umpamanya Nerjo, bagaimana meniru akhlaknya Kisulaha? Bagaimana meniru akhlaknya Gus Ur? Bagaimana meniru akhlaknya apa Gus Darwis? Yang almarhum akhlaknya Ki Adnan, mungkin anak kan masih nurutin Ki Adnan kan baru meninggal, bagaimana akhlaknya dia, kita tiru dia. Kalau kita ingin mulia seperti dia, bahkan lebih mulia dari dia. Yang terakhir apa? Walayatul iktida'a bihi, jangan pernah meninggalkan mengikuti tingkah lakunya guru. Ada yang mudhun norok tingkah lampan guru, terus kita ikutin semua itu. Nah, kalau diikutin kayak semua itu, insya Allah kita ini akan selamat. Jadi sering kita mendengarkan begini, al ilmu bit ta'allumi wal barakatu bil muru'ati wal khidmah. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Al ilmu bit ta'allumi, ilmu didapatkan dengan apa? Dengan belajar. Wal barakatu bil muru'ati wal khidmati. Sedangkan barokah didapatkan dengan apa? Dengan muru'ah, menjaga akhlak. Bahkan dia meninggalkan yang mubah karena takut menjatuh kepada yang haram. Contohnya makan. Makan hal itu haram? Halal. Tapi kalau makannya terlalu banyak, kayak tabu jegeneng-geneng gitu kan. Apa aja ngesengkah sujud sengkah. Nah, boleh ngapalin Quran jangan tak masuk. Kita jaga muru'ah. Apalagi yang jelas-jelas itu tidak baik, jelas-jelas itu tidak berakhlak. Yang baik secara zahir kita hindari.
Karena takut kepada yang tidak baik itu namanya meruah. Yang kedua apa? Wal khidmah. Kita khidmah. Coba sampean lihat nanti kalau pulang ke rumahnya, kalau punya tetangga coba lihat. Orang-orang yang sukses di rumahnya apa? Rata-rata ini pondok apa? Suka bantu-bantu kan? Sesuai dengan kemampuannya. Suka nyapu. Ya udah kalau mampu nyapu. Kalau sukanya apa? Apa dia sukanya itu misalnya itu apa nyiram bunga. Ya nyiram bunga itu. Jadi ada khidmahnya. Kalau dia ketepatannya diangkat menjadi keamanan, dia jadi keamanan yang baik, itu khidmahnya. Kalau ketepatan dia misalnya jadi kepala kamar, itu kepala kamar itu menjaga, itu khidmahnya. Berarti barokah itu akan dapatkan. Coba di pondok alim sudah ngaji, tapi tidak peduli dengan akhlak, tidak peduli dengan kesibukan pondok. Pulang ke rumahnya jadi apa? Tidak akan jadi apa-apa. Tebas pintar, coba lihat. Bahkan kadang-kadang setelah pulang ke rumah yang di pondok nggak begitu pintar itu, tapi dia itu apa? Muru'ah dan khidmat. Saya selalu menyatakan begini kepada anak saya dan kepada orang dekat saya begitu. Saya hanya minta kamu jangan pernah melanggar di pondok, walaupun itu tidak diketahui oleh gurunya. Ingat, justru kalau kamu melanggar di pondok, kamu nggak diketahui gurunya, itu yang paling berat. Kenapa? Nggak sempat bertobat kan? Nanti Allah akan memberikan pulang ke rumahnya itu akan diberikan cash semua. Percaya? Apalagi dirinya salah tidak mau diberi hukuman. Lebih parah lagi bilang ke bapaknya dibalik. Kiai saya bawa coba lagi, pengurus saya bawa coba lagi, guru saya bawa coba lagi. Akhirnya apa? Dirinya sudah salah, menjelek-jelekkan kiainya, menjelek-jelekkan pengurus, membohongi orang tuanya. Orang tuanya ikut benci kepada kiainya. Di mana ilmunya akan barokah? Ayo coba sampean pikir, dari mana barokah akan datang? Coba pikir. Orang tuanya membenci kiainya. Coba. Dirinya, kenapa orang tuanya benci? Karena difitnah oleh dia. Sedangkan kiainya sudah berjuang mati-matian. Lalu difitnah. Menurut sampean di mana barokah akan datang? Nah, ketika barokah tidak ada itu, maka semuanya itu membawa sengsara. Sampean pintar komputer, ternyata komputernya dipakai korupsi, dipakai yang membuat sampean sengsara, dipakai membobol bank, akhirnya kena polisi. Kalau sampean itu pintar ceramah, nah ceramahnya hanya dipakai untuk menghina orang lain, untuk merendahkan orang lain. Sampean dagang dapat uang, kalau yang laki-laki dapat uang, oh kerjanya apa? Jalan-jalan, ya gendaan gitu. Jadi semua yang dimiliki itu membawa celaka kalau sudah nggak ada barokah. Tapi kalau sampean dapat barokah, jangankan sampean pinter Fatihah, sudah sampean tahunya Fatihah, kok sampean barokah, lu mandi gitu deh, ya keramat sampean, minta jawaban, tak langkong ke nyuun barokah, baca Fatihah jawaban senang, iya bayar, karena barokah. Kenapa? Barokah sampean itu dapatkan oleh Allah. Itu yang saya selalu menyatakan kepada anak saya minta pada kamu hanya satu, jangan pernah kamu melanggar, walaupun kamu yakin nggak diketahui. Saya bilang kepada putranya Katnan itu, Sada, Dek, saya kakaknya, saya pada orang lain itu membantu, apalagi pada saudara. Saya akan meneruskan keinginan ayah sampean, karena ayah sampean ingin sampean kuliah ke Timur Tengah. Kalau nggak ke Mesir, mintanya Arab Saudi, akan saya bantu sampean. Tapi satu minta sampean, jangan pernah melanggar di pondok ini. Baik itu secara terang-terangan atau sembunyi. Hanya satu yang minta. Saya tidak minta sampean pintar. Sudah, pintar itu bisa diurusin. Tapi kalau melanggar itu nggak bisa diurusin. Nah, itulah. Maka saya menyatakan al-ilmu bitta'allum wal barakatu bil muru'ah wal khidmati. Coba lihat. Saya mesti apa? Sampai mesti saya doakan. Saya ngeliat sampean giat, saya senang gitu ya. Ya, saya doakan gitu ya. Saya ngelihat ada anak Wonerjo itu biasanya sapuan gitu kan. Tapi kelihatannya anaknya nggak pintar itu, suka bersih-bersih apa perkututnya milik kiai saya lihat. Saya tiap ketemu saya bilang, ya Allah saya doakan semoga pulang ke rumahnya kalau anak itu pintar, semoga dia mulia dengan ilmunya. Tapi kalau anak ini nggak pintar, semoga Allah diberikan mulia dengan akhlak dan hartanya yang banyak. Kalau anak ini memang pintar organisasi, semoga Allah memberikan kemuliaan dengan dia punya jabatan di sebuah organisasi. Doa saya begitu.
Saya ngelihat gitu, kesian orang Maurib, orang pada tenang-tenang, dia tuh sibuk buat sampah gitu kan. Apa khidmah dia? Bisa jadi. Nah, gitu. Nah, begitulah ya sahabat ini. Saya bukan karena kiainya, enggak. Sampean ngelanggar atau tidak itu bukan urusan saya itu. Sampean telah itu pulang selesai, mau enggak pulang masing-masing. Enggak ada. Kan iya kan? Cuman saya ini sebagai kiai pasti menangis ketika melihat santrinya itu sengsara. Mesti menangis. Ya Allah, saya itu dulu tidak tembus mendoakan dia. Tetapi doa guru ini kayak HP itu. Tahu HP sampean? Saya punya HP baru, Oppo Reno 4. Pulsanya tinggi, paketannya banyak, sinyal kuat, baterainya banyak. Sekarang nelpon ke HP-nya sampean, HP sampean tuh nggak ada sinyal, atau HP sampean tuh mati, drop, bisa nggak saya? Nggak bisa kan? Sama, tapi saya bisa nelpon pada siapa? Berarti HP sampean bagus, hidup, sinyal ada, kemudian pulsanya ada, nomornya aktif, baru kita nyambung. Begitu pun doa guru, doa semuanya didoakan ini. Tidak ada yang nggak didoain oleh guru. Cuman beda doa tembus, beda doa yang tidak tembus. Kalau sampean tuh cocok sinyalnya, sampean itu kalau melanggar di pondok, lebih baik sampean tuh ngaku, sampean minta maaf, dan itu kemungkinan untuk barokahnya sampean karena sampean bertobat. Kalau sampean melanggar sembunyi-sembunyi, nanti akan diberikan secara utuh setelah pulang ke rumahnya. Kalau bini umpama meler, adik laki pecah binian, mun tadi besar lah mulai ngalak gelengan bini, ngalak antingah, pun tadi besar nyaring bini lain. Kenapa? Itu di pondok dulu itu pernah berbuat dosa, dia itu merahasiakan. Tak temu lah apa-apa, jangan. Percayalah dengan saya. Kalau enggak percaya buktikan tak pulang. Sekarang saya bicara pada tanggal 2 bulan Februari 2021. Ingat, nanti kalau pulang dari sekarang paling lambat 5 tahun sampai akan tahu. Pulang 5 tahun dari sekarang, apa yang sampai lakukan nanti kelihatan semua. Percaya atau enggak percaya. Kalau sampai di pondok ini baik sampean, insya Allah Allah akan memberikan sesuai dengan keahliannya sampean masing. Kalau sampean jadi kiai yang barokah. Kalau sampean jadi kepala desa yang barokah. Kalau sampean jadi petani yang barokah. Kalau sampean jadi guru ngaji yang barokah. Kalau sampean ini pintar Quran, jadi pintar yang Quran. Kalau sampean jadi penceramah yang barokah. Sesuai, tidak harus semua jadi kiai. Kalau jadi kiai semua repot juga gitu kan. Siapa tahu ada yang jadi menteri gitu, datang ke sini, ketemu dengan saya. Saya siapa kamu ya? Sudah lupa gitu ya. Oh, saya dulu mondok tahun berapa? Oh ya, yang kalau ngaji itu tidur terus itu ya, gitu. Ingat saya kan gitu. Nah, ya, bukan karena saya ini kiainya enggak, tetapi mesti seorang kiai itu menginginkan santrinya itu bahagia. Sampai itu seperti saya dengan anak saya. Maka kalau mana anaknya nih sakit, suruh obati. Kalau enggak, suruh carikan. Inilah yang kita sampaikan, kesimpulannya begini. Akhlak yang kelima seorang murid kepada guru, seorang santri kepada kiai ini harus betul-betul memahami hak gurunya dan betul-betul dia jaga. Dan dia harus mengenang kebaikan gurunya. Dan lebih dari itu, mengikuti perilaku guru berkenaan dengan ibadahnya dan berkenaan dengan ilmunya. Dan selalu berakhlak mulia. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.